Semoga dapat menyentuh sanubari Bapak sehingga terpatri kenangan di hati Bapak yang paling dalam. We love you, Pak Ari. Terima kasih teman-teman. Hai Besti, ketemu lagi di podcast PNS Live Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali. Kali ini kita bersama dengan Bapak Arisyanto. Bapak Arisyanto ini adalah dalang dari podcast PNS Live ini. Jadi ini adalah orang di belakang yang memperakasai podcast PNS Live ini. Makanya kali ini episodenya spesial banget karena kita akan ngobrol banyak hal dengan Pak Aris. Halo Pak Aris. Halo Fania. Akhirnya ya di depan The Besti. Biasanya tuh selalu di belakang menyiapkan semuanya dengan sangat baik. Tapi sekarang Pak Aris yang akan sharing di podcast PNS Live. Oke Fania. Oke Pak Aris, baik kabarnya ya? Baik, Sehat sangat ya? baik hari ini. Makasih Fania, ini akhirnya saya diundang juga sebagai tamu di sini. Iya, thank you ya Pak Aris buat waktunya. Oke, jadi Pak Aris ini adalah Kasubag TURT, Tata Usaha dan Rumah Tangga ya Pak Aris. Betul. Ya. Boleh dijelasin dikit gak sih, apa sih itu kalau orang-orang bilang katanya Pak RT, Pak Bapak Rumah Tangga. Kira-kira secara singkatnya apa sih Pak? Iya Fania, kalau saya kan memang sebagai Kasubag TURT ya, Tata Usaha dan Rumah Tangga. Jadi tugas kami itu di TURT memang mengurusin tata usaha dan rumah tangga di Kanwil, Kanwil Ditjen PB Bali. Baik kita di dalam maupun urusan kita keluar. Jadi ya macam-macam, ada kita ngurusin BUMN juga, kita ngurusin aset, kita ngurusin protokoler juga ya. Protokoler juga, kita ngurusin medsos Fania. Oh, media sosial makanya podcast ini juga ada. Tanggung jawab kita nih. Iya, betul. Kita juga ngurusin teman-teman internal ya, untuk support kegiatan, support ATK. Pokoknya semua ada di TURT lah, lengkap. Iya betul. Kayaknya kalau butuh apa-apa ke TURT, kebayang gitu ya Pak. Pak Aris bisa menyediakan semuanya di Kanwil Bali ini ya Pak. Bapak sebelum di TURT di Bali pernah juga nggak sih TURT di tempat lain? Kalau TURT-nya belum. Saya kan memang sebelumnya belum pernah di TURT ya. Iya. Tapi di Kasubag Umum. Kepala Sub Bagian Umum di KPPN. KPPN. Tapi KPPN mana? mirip-mirip ya. Oh ya, KPPN mana Pak? Betul Pak. Wah kayaknya menarik nih KPPN mananya nih. KPPN mana? Kita di KPPN Sorong, Papua Barat. Jadi sebelum ke Bali, sebelumnya pernah ke Sorong dulu. Sorong. Dan ngurusin yang mirip-mirip juga ya Pak? Iya, kita ngurusin umumnya di KPPN Sorong, Fania. Fania belum pernah ya ke Sorong ya? Belum sih, saya jujur belum pernah ke Papua. Fania harus ke sana. Kenapa Pak? Di Sorong itu ada Raja Ampat. Wah iya, itu saya salah satu destinasi yang pengen dikunjungin adalah Raja Ampat sih. Bagus, berarti Bapak sudah pernah Raja Ampat? Sudah dong. Sering kayaknya nih Pak. Pasti tahu lah, kita kalau udah tugas di Sorong otomatis kemungkinan besar sih pasti udah pernah ke Raja Ampat ya. Ampat. Kalau saya pernahnya ke Raja Lima. Ada di Nusa Penida Pak, Raja Lima. Ya mirip-mirip lah ya. Meskipun ya Raja Ampat pasti juga wah banget ya Pak ya. Iya betul. Nah bedanya Pak waktu di Sorong sama di Bali, terutama sebagai tugas tata usaha rumah tangga gitu ya Pak, di umum ya. Kira-kira bedanya apa sih Pak? Kalau bedanya mungkin dari sisi volume ya, Fania ya. Kan kalau di Sorong itu kan kita itu kantor yang agak kecil ya. Memang tipe A kita, cuman kan melingkupi ada beberapa kabupaten, 7 atau 8 itu, dan tugasnya kan internal. KPPN sama ya tidak begitu luas lah. Kalau Kanwil kan kita melingkupi. KPPN benar. Ya, jadi tipe kantornya itu kan tipikalnya lebih besar di Kanwil. Kanwil lebih besar, betul. Jadi ya tantangannya lebih besar di Kanwil, Fania. Apalagi kita ada di Bali. Betul sekali. Kayaknya Bali ini memang favorit. Iya, favorit. Dan tugasnya cukup banyak. Saya merasa sendiri
saya sendiri merasa kayaknya belum begitu optimal di Bali. Menurut saya, karena kan banyak tugas yang kami keteteran. Iya, saya tuh pernah dengar dari urusan ya tadi ya aset sampai kok toilet bau juga lapornya ke Bapak RT gitu ya Pak. Tapi ya Pak, ngomongin kerjaan banyak, justru saya melihatnya beda. Saya melihat Pak Aris itu sangat berdedikasi dalam pekerjaan Bapak sebagai RT. Enggak lah, biasa aja apanya. Enggak, karena kalau kebetulan aja saya lagi lembur malam, kayak kebanyakan tuh saya melihat Pak Aris masih di kantor malam-malam. Terus kalau kebetulan juga Sabtu Minggu saya lagi mampir ke kantor, kayaknya ada Pak Aris juga ya di hari Sabtu Minggu itu. Jadi memang Pak Aris ini kalau dari sisi saya, mungkin dari teman-teman juga setuju sih, harusnya sangat berdedikasi untuk urusan TURT ini ya Pak ya. Apa sih yang membuat Bapak seberdedikasi itu gitu? Ya makasih Fania. Ya kalau menurut saya sih karena memang tugas kita banyak Pak ya di TURT di Kanwil Bali sini ya. Jadi memang kita harus meluangkan waktu ya. Itu kan kita udah dikasih kepercayaan sama pimpinan untuk tugas itu ya. Kita harus laksanakan dengan baik lah. Terkait dengan sering di kantor atau kadang lembur Sabtu Minggu, memang artinya itu ada tugas yang harus aku ambil. Kadang sama teman-teman juga sih, sama staf atau PPNPN kita cek kantor, mungkin cek kendaraan atau ada servis AC ya, maintenance, kita kan harus tengok itu tukangnya kerja bener apa enggak gitu kan. Atau mungkin ada teman di bidang yang lembur, kita harus cek juga dia apa perlu ATK apa enggak gitu kan. Jadi ya otomatis kita harus nengok kantor juga. Terutama jika ada yang urgent ya, yang segera harus selesai, atau Pak Kanwil, Pak Kabu menghendaki sesuatu ya kita harus datang Fania. Dan memang iya sih, kalau dilihat segera sih memang Pak Aris nih gercep banget nih. Jadi kalau misalnya ada acara nih, kegiatan saya kan di bidang PPA 2 gitu ya, dan beberapa kali acara kan minta bantuan umum juga. Jadi kayak lihat pagi-pagi sebelum acara, wah ruangan udah ini dengan baik, terus semua peralatan juga udah tersedia. Itu luar biasa sih Pak. Ya itu kan karena juga kita kolaborasi ya dengan teman-teman di bidang. Saya terima kasih di sini di Bali, teman-teman di bidang baik PA2, PA1, di PAPK maupun di SKKI, setiap ada kegiatan yang mereka dengan kita kerjasama dengan baik sih. Jadi kita ya memudahkan kita lah dalam melayani gitu. Wah, luar biasa nih Besti. Dan kalau misalnya Pak Aris nih ya, kan ada banyak tadi tugasnya, kerjaannya banyak, hal yang diurusin, perintilannya banyak banget. Ada nggak sih Pak hal unik atau mungkin yang Bapak yang nggak pernah dilupain nih waktu menjabat sebagai Bapak RT? Hal yang unik apa ya? Mungkin karena kita di sini di umum ya, jadi kita banyak berhubungan dengan orang Fania. Kita banyak bertemu dengan macam-macam karakter orang ya. Dan kita kan sifatnya intens berhubungan, makanya kadang yang menurut saya unik sih itu, kita harus bisa berkomunikasi dengan baik supaya tugas juga bisa berjalan dengan baik gitu loh. Kan kadang kalau pas namanya kita kan kadang moodnya beda-beda ya, atau pas lagi loadnya banyak atau sedikit. Jadi itu yang menurut saya unik, kita harus bisa menghandle itu. Jadi berbeda-beda ya Pak? Iya, sama satu lagi itu Fania, teamwork kita. Betul. Kan saya nggak sendiri dong, kita kan dibantu sama tim teman-teman di TU, ada Oka, mana Oka? Kah? Mana nih, Oka nih? Malu-malu juga. Kebetulan tim saya kan ada Oka Baskara, ada Mbak Aisyah, ada Pak Kadek, Pak Arsane, Mbak Metri, sama PNPN, semua kan support ya. Jadi ya itu kita harus handle mereka supaya dalam memenuhi tuntutan tugas dan pimpinan kita bisa dengan baik mengerjakan itu. Dan kayaknya ini adalah subbagian yang punya teamwork paling banyak, punya tim paling banyak nggak sih Pak? Kalau di Fania di PA2 berapa? Saya satu seksi cuma satu. Saya. Dosen saya satu, pelaksana satu. Kalau di kami banyak banget ada 6. Iya ya. Jadi anggota saya itu di TURT ada 6 PNS, kemudian PPNP-nya ada 7. Wow, ada banyak ya Pak. Dan memang itu adalah suatu tantangan sendiri yang Bapak hadapi sehari-hari, dan itu justru jadi hal yang unik
di TURT ya Pak. Kalau ngomongin tadi Bapak juga soal harus berkoordinasi, teamwork. Nah, saya pun yang bukan di bagian TURT gitu ya, di subbagian TURT, saya di bidang lain, itu tuh juga ngerasa banget sih kalau Pak Aris tuh apa ya, bonding gitu ya, bonding sama saya sama teman-teman yang lain, terutama buat anak-anak muda nih, kayak saya yang baru masuk dan teman-teman kru-kru yang lain ini kan yang banyak yang masih muda, itu tuh apa ya, enak banget gitu. Kayak Pak Aris tuh kayak, saya tuh ngerasa kayak Pak Aris tuh masih seumuran kita. Kalau Puannya berapa umur sekarang? Saya masih 25. 25. Separuhnya Pak. Separuhnya ya. 50. Iya ya, kayak generasi setelah Bapak ya saya. Tapi kayak ngopi bareng, terus kita ada sering ngobrol-ngobrol, ya udah kayak ngobrol-ngobrol seru aja. Sampai bahkan podcast ini kan lahir dari ngopi bareng kita ya Pak ya. Betul. Itu unik banget gak sih? Iya betul. Dan saya tuh suka cara Bapak apa ya, ngebonding kita gitu ya, cara yang apa ya, bener-bener jadi seru gitu kita tuh, dan ngasih ruang kreativitas buat kita anak-anak muda. Kira-kira boleh nih Bapak ngasih tips buat bestie-bestie, gimana sih cara bonding gitu, cara biar anak-anak muda tuh jadi terpacu semangat? Iya. Jadi Fania, kalau menurut saya sih ya intinya kita, atau saya pribadi itu merasa ya kita harus berhubungan dengan baik dengan orang ya. Dan saya merasa terkait sekarang itu tugas-tugas sekarang itu beda dengan dulu Fania. Dulu itu kita lebih banyak tugas-tugas yang clerical ya. Sekarang kita dituntut IT, kemudian medsos juga digenjot sedemikian rupa, kita bisa. Kemudian juga kreativitas ya. Yang lain-lain itu. Sementara untuk seumuran saya, karena itu kan tidak begitu ahli ya gitu ya. Makanya saya merasa saya harus dekat dengan teman-teman yang muda nih supaya bisa handle tugas-tugas itu. Meskipun ya saya juga ingin tetap melibatkan yang senior juga, kan mereka juga senior ya, pengalaman lebih tahu dan dari pimpinan kebijakannya seperti apa sih. Kemudian saya gabungkan dengan kemauan teman-teman yang muda itu. Apalagi kan kalau sekarang beda nih, kalau menurut saya harus seperti ini yang dari sisi orang tua. Tapi kan kalau yang muda banyak terobosannya ya. Iya betul. Harus gini Pak, harus begini biar subscribe-nya cepat naik, biar followernya banyak, biar penontonnya. Iya, algoritmanya gimana algoritma. Gitu ya. Itu yang kadang kita kurang tahu, makanya saya ingin supaya teman-teman muda lebih terlibat situ. Karena saya yakin bahwa mereka bisa mengerjakannya lebih baik dari kami, Fania. Makanya ya sinergi lah ya Pak. Sinergi, dan saya pengen dekat dengan mereka. Kebetulan saya juga orangnya suka gaul gitu, suka bergaul dengan teman-teman. Sangat suka sih. Asik sih kalau Pak Aris suka ngajakin ngopi yuk gitu. Wah kayaknya apalagi di tempat ini salah satunya ada tempat favorit ya Pak. Ini adalah tempat favorit. Terima kasih dari Kapetik sudah menyediakan Beli-Bungo. Makanya kita tag di sini ya Pak. Tempat favorit Bapak. Awalnya kita di sebelah situ, Van ya. Itu kan ada tenda. Dulu kami dengan Pak Atri tempat favoritnya di situ dengan. Oh dulu tenda. Dulu tenda. Tenda seperti tenda apa itu? Dan tenda apa Dan? Yang di situ kemarin? Tenda yang tenda ada lama. Sini. Tenda lama. Kedai kopi. Kedai kopi. Tenda gitu dah ya, tapi ada mejanya kan. Jadi di situ tempat favorit kami ngopi, ngobrol, tukar pendapat, ide-ide gila kadang muncul. Ide-ide brilian muncul dari kedai kopi ya Pak. Iya, karena di sini saya juga menganggap tempat terbuka ini sebagai salah satu fresh office kita lah. Bener sih Pak, itu bener termasuk Fania kadang kalau ada tamu terus juga udah kenal dengan kita. Juga mungkin selevel ya, atau nggak bisa kita ajak ke sini ya. Saya ajak ke sini dulu lah, baru ngapain sini dulu. Kita ngobrol santai dulu ya Pak. Ngopi dulu di sini untuk supaya cair lah seperti itu. Ya, jadi bukan cuma sekedar ngopi, tapi justru kerjaan tuh banyak disisipin dan justru banyak terobosan ya Pak. Betul. Lewat sini. Luar biasa. Nah Pak, terus selama Bapak jadi Bapak RT gitu ya di Bali gitu, udah banyak lah ya yang
yang Bapak alamin gitu. Udah banyak mungkin kenangan-kenangan, termasuk pun saya gitu dan tim kayak ngerasa pas Pak Aris pergi kayak tidak gitu. Pergi kemana nih? Oh nanti, kayak ada lah nanti kita info. Nah tapi sebelum saya pergi kemana Don? sebelum kita sedih-sedihan kita mau main game dulu Pak. Oke. Kita mau menguji Bapak RT kita. Sehandal apa enggak sih? Ini cuma main-main aja ya Pak. Mungkin boleh diminum dulu ya Pak ya. Boleh Pak. Bukan cuma pajangan ini bisa diminum. Pasti minum dulu pasti. Jangan lupa sakti pasti. Gunakan sakti untuk menyelesaikan laporan Anda. Ya sakti cukup 1. Asik. Iklan dulu ya. Jadi kita mau main game nih Besti. Ya enggak sih, ini cuma pertanyaan nih. Buat Pak Aris kan Bapak banyak ketemu dengan orang, tamu-tamu juga banyak ada datang ke sini. Secara cepat ya Pak. Oke. Ini tolong jawab secara cepat. Jadi nggak boleh banyak mikir. Sebutkan 3 tempat makan favorit di Bali yang paling favorit untuk dikunjungi oleh para tamu di sini. 3 ya? Iya, ayo apa Pak? Di Jimbaran. Jimbaran, oke. Makan seafood di pinggir pantai ya? Iya, seafood pinggir pantai. Kemudian yang kedua? Apa? Makbeng. Makbeng. Oh, Makbeng, bener. Itu enak banget guys, Makbeng. Makbeng di Sanur. Makbeng Sanur, oke. 3. Yang 3 itu mana itu? Apa? Ayam apa Kak? Ayam bebek. Bebek tepi sawah. Bebek tepi sawah. Juga enak banget sih. Oke. Sebenarnya udah tahu, cuman kayak namanya apa ya? Saya lupa. Lupa ya. Oke. 1 kali lagi Pak. Sebutkan 3 lagi nih. 3 wisata yang paling favorit di Bali. Kalau tamu tanya rekomendasi. Iya. Apa tuh Pak? 3 wisata. Kecak Uluwatu. Kecak Uluwatu. Kemudian lupa. Apa? Pantai Bos. Pantai mana? Pantai. Pantai banyak lah. Sekarang kok bukan kayak apaan sih? Kayak Bapak lagi nge-brand nih. Iya. Jadi 3 tempat favorit apa tujuannya? 3 tempat wisata favorit. Iya. Kecak Uluwatu. Kecak Uluwatu. Kemudian Pantai Kuta ya. Pantai Kuta. Ya, itu kan udah itu sunsetnya cantik sekali ya sunset ya. Iya. Sama Kintamani Fania. Kintamani. Itu kalau kita ngopi di Kintamani serasa mertua lewat nggak kelihatan Fania. Oke, mertua lewat. Tapi setuju, Kintamani itu kalau saya bilang melihat lukisan nyata di depan mata, cantik banget sih. Jadi kalau Zoom kan kita pakai virtual background ya kan ya. Kalau di Kintamani kita enggak. Kita pakai real virtual background. Kayaknya seru banget ya lagi di Bali. Oke, Besti itu wajib tuh ya 3 itu. 3 makanan dan 3 wisata. Oke Pak. Nah, mungkin tadi Bapak kita tadi sempat kesinggung ya. Kayak Bapak mau pindah gitu ya. Jadi pindah kemana nih? Aduh. Emang ada SK ya? Waduh, ada nggak sih? Ada nggak sih SK? Nggak ada ya? Udah, anggap aja nggak ada ya. Jadi malam itu malam itu tiba-tiba malam hari apa ya? Hari Rabu ya, kayaknya kalau nggak salah hari Rabu gitu. Selasa ya, ada SK Selasa Keramat. Terus lihat ada mutasi eselon 4 dan ternyata ada nama Bapak Arisyanto di sana. Wah, boleh ya Pak ceritain apa yang Bapak rasain ketika baca SK dan ada nama Bapak di situ? Iya, ini true story ya Pan ya. Ya Besti, ini true story nih. Jadi pada malam itu setelah maghrib ini, habis maghrib. Ya, habis maghrib. Kita kan punya kucing peliharaan di rumah Pan ya. Iya, kucingnya anak-anak saya itu sama istri kan kucing liar sih. Cuma dia kan sering ke rumah. Yeah. Tiba-tiba dia itu di depan rumah dia nangkap ular. Nangkap ular. Anak saya kan mau main sama dia. Ya itu ada ular. Kucingnya nangkap apa itu? Panjang-panjang itu gerak-gerak. Aku cek, oh ular ternyata ini. Ular segini, ular banyak. Ular sawah sih memang. Dia dimain-main gini kan, digigit, kejar gitu. Itu.
Nah, kalau saya ini kebiasaan biasanya nih, kalau dulu-dulu tuh di tempat lama, ketika ada ular sudah masuk ke rumah itu pertanda gitu. Oh, udah ada tanda sesuatu ya, Pak. Terus Pak. Jadi waktu di Sampit, ada gitu juga. Maksudnya tanda mutasi. Iya, itu. Oh, tandanya unik sekali. Iya, kebetulan kalau di saya, yang saya alami ya, itu sih memang hanya sekedar cerita aja ya, cerita lucu-lucuannya. Tapi memang itu benar. Jadi ketika di rumah saya tinggal itu udah didatangi itu ular gitu kan, terus kita ngelihat nggak lama itu tahu-tahu ada ular gitu. Tapi memang sudah lama kita sih, kan kita mutasi. Iya. Kita mutasi reguler ya antara 2-3 tahun. Jadi malam kemarin itu ada ular kan ditangkap sama kucing saya. Aku lihat kucing ini. Apa ini ya? Aku padahal sempat mau posting juga di medsos, cuman apa nih pertanda gitu ya. Cuman nanti dikira gimana kan aku ya ini aja. Jadi memang gitu, habis itu jam berapa sih? 8:30 tuh jam 9 tuh Pak Jordan itu ngasih tahu Pak Aris. Ini ya selamat ya ke Jogja. Aku bilang, oh, ada SK ya? Oh itu Pak Aris belum tahu ya? Belum. Taunya pas ada yang ngucapin selamat. Iya. Jadi dikasih tahu Pak Jordan, Kepala KPPN Singaraja, Mas selamat Mas ke Jogja, katanya. Waduh, ke Jogja. Iya, terus Pak. Ya. Apa yang Bapak rasain? Ya saya sih merasa, aduh kok pindah, kan baru ya di sini ya, baru 2 tahun lebih sedikit lah Wan. Rasanya kalau di Bali 2 tahun tuh sedikit banget. Saya ngusul padahal 3 periode di sini. 3 periode. Ternyata hanya boleh 1 periode. 1 periode ya Pak. Iya itu, jadi malam itu aku kasih tahu keluarga kan, anak-anak istri, kita pindah nih ke Jogja. Ya kok pindah sih? Jadi kayak lebih apa ya, kayak masih pengen di Bali sebenarnya ya Pak. Cuman ya kalau ya mutasi gitu ya, udah ada tugas negara untuk ke Jogja ya Pak ya. Ya kita pun juga sebenarnya waktu itu saya lagi sama Mbak Heti sama Rizka ceritanya lagi ya udah gitu. Terus pas lihat sama Pak Aris kayak Rizka apalagi kayak Aris gitu Pak, ya Pak Aris terus podcast gimana nih gitu, kayak nasibnya podcast gimana, karena kan selama ini memang Pak Aris yang apa ya, jadi pionir banget lah ya di sini. Kok Bapak jadi sedih sih? Jangan sedih. Enggak sih, kalau podcast ini kan sebenarnya bukan hanya saya, Fania ya. Sih. Fania Lid juga, Mbak Heti juga Lid, Mas Doni itu kan juga ide-ide gilanya banyak itu si Doni itu. Banyak banget memang. Nah mungkin Bapak ada kayak pesan-pesan nih buat Besti melalui podcast ini waktu di Bali sekarang, mungkin boleh Bapak sampaikan. Iya nih buat besti saya di Bali, ya tetap lanjutkan lah podcast ini kan. Sebenarnya kan podcast ini menjadi sarana hiburan kita juga ya, karena ini kan podcast PNS Live yang Fania bawakan ini memang kita mencoba buat satu segmen di medsos kita yang membahas hal lain di samping tugas gitu loh, di samping tupoksi ya. Memang berkaitan juga dengan tupoksi, cuman kita bumbui dengan hal lain yang supaya menarik gitu. Iya, betul. Jadi saya sih pengennya, mimpi saya sebenarnya supaya kita subscribernya banyak gitu loh. Cuman kan ternyata nggak semudah itu ya. Kita sebagai medsosnya instansi gitu ternyata nggak begitu menarik minat masyarakat tuh. Makanya kita harus bikin sesuatu yang beda, yang menarik supaya banyak orang nonton. Iya, betul. Karena mungkin banyak orang yang kepo sama kehidupan. Makanya kita bungkus dengan kehidupan PNS, tapi kita masukin yang lainnya ya Pak ya. Karena kalau orang nonton kita nih tentang aplikasi kan yang nonton terbatas satker gitu kan. Tentang misalnya rekon atau laporan keuangan yang nonton hanya satker. Tapi kalau PNS Live ya sifatnya lebih umum. Iya. Apalagi ada Fania sebagai host. Iya, sama teman-teman lain juga. Apalagi Fania sebagai host yang 3.000 followernya ya Wan ya. 3 juta. 3 juta followernya kan. Saja. Kita harapkan bisa mengangkat lah medsosnya Kanwil di JPB Bali supaya lebih maju lagi. Amin. Makanya saya khusus ini tugaskan Fania supaya bisa mengawal podcast ini sama teman-teman
Mas Doni, Oka, Isa, dan lainnya, Mbak Heti, Kadek, biar lebih maju. Oke. Dengan atau tanpa saya gitu. Oke, itu guys. Jadi teman-teman yang ada di belakang layar sekarang, ayo kita sama-sama teruskan gitu ya legacy dari Pak Aris untuk podcast PNS Live ini. Semoga juga banyak bermanfaat ya buat masyarakat di luar sana ya Pak. Saya sih pengennya yang nonton bukan hanya satu Evan ya. Kalau kontennya lebih umum gini kan lebih ke masyarakat luas bisa ya Pak. Masyarakat luas bisa nonton, besti lebih terbuka ruang gitu loh. Oke. Amin. Amin, Pak, amin. sebagai tanda tanda terima kasih kita dan kita semua gitu ya, kru podcast PNS Live ini tuh sayang sama Bapak gitu. Kita mau memberikan sesuatu buat Bapak, surprise nih. Apa ini Mbak? Aduh. Surprise. Surprise. Ada nota dinasnya Pak. Ada nota dinas. Ada nota dinasnya nih, Bapak harus baca nota dinas. Dari kami Pak. Nota dinasnya dari gitu ya. Bisa kebaca ya Pak? Bisa. Ya Pak, boleh Pak. Aku baca ya Besti ya? Iya, baca ya. Nangis. Tisu, udah ada tisu. Ini siapa nih yang ini? Semua. Dalamnya siapa dalamnya? Semua. Aku baca ya. Iya. Darinya dulu Pak. Dari Besti Balai Bengong Squad. Balai Bengong Squad. Balai Bengong Squad itu yang Balai Bengong sini ya. Kepada Bapak Arisyanto, sifat segera dan rahasia, lampiran satu paket. Hal jangan pamit. Kalian jangan pamit. Kacau nih Om Adi. Menunjuk SK mutasi itu, jujur kami merasa sangat kehilangan Bapak produser ini. Kami merasa sangat kehilangan Bapak produser kami. Ya. Kami sangat kaget loh Pak. Tidak mengira secepat ini Bapak akan mengemban tugas negara di tempat lain. Bapak gak pengen ke Bali, Bapak gak pengen di Bali aja Pak. Ya pengen di situ dulu Pak. Pengen guys. Tapi ya gimana lagi, life must go on. Selamat ya Pak, jadi Pak RT di Jogja. Makasih. Bersama ini kami lampirkan sedikit tanda cinta dari kami yang dibungkus dengan rasa rindu dan harapan untuk mengikhlaskan kesuksesan Bapak di unit kerja yang baru. Bacanya gak usah pakai nangis. Itu ditulis di situ guys. Yang nulis ini nangis ini. Jangan pernah lelah mencintai negeri ini, terutama kami sebagai bagian dari anak negeri yang Bapak cintai. Semoga selalu sehat, bahagia, terus ceria. Kalau kangen sama kami, sering-sering ke Bali ya Pak, ditunggu kunjungan ke Bali. Demikian kami sampaikan ungkapan hati kami, semoga dapat menyentuh sanubari Bapak sehingga terpatri kenangan di hati Bapak yang paling dalam. Ingat Bapak, ingat kami sangat ngopi ya Pak. Ingat kami saat ngopi ya Pak. Bukan karena pahitnya, tapi karena pekatnya rindu yang mewarnai hari-hari Bapak di kota pelajar. Aura kasih. Ini ada pantunnya Pak ya? Pantun ya teman-teman. Pantun ya, cakep ya guys. Pantun ya Besti. Aura kasih di semak-semak. Cakep. Terima kasih sudah menyimak. Ditandatangani dengan air mata dan doa. Rizka, Fania, Aisyah, Heti, Yoko Imut. Mana Yoko Imut? Pak Made Darmawan, Adi, From Putusibo, Mas Doni, Kadek Dedi, dan seluruh besti yang lainnya. Aduh. Aku merasa tersanjung ini Bapak, dapat kenang-kenangan dari teman-teman nih. Aduh. Ini oh, buka. Oh, Besti bilang buka, Pak. Boleh dibuka? Pak. Oh ya, boleh Pak. Silakan Pak, dibuka Pak. Buka ya. Boleh Pak. Waduh, ini ikatnya susah amat ya. Dibuka.
tugas Pak RT. Nah, ternyata gampang buat Pak RT. Guys. Yeay. Yeay. Yeah. Apa itu dong? Apakah itu? Wis pakai nih. Jaket Besti, terima kasih teman-teman, terima kasih Besti semua. Untuk menghangatkan Pak Ades di kota Sama lagi Pelajar dan satu lagi tas bagus ini, tas apa namanya Kak? Messenger ya Kak ya? Messenger. Ini untuk bawa apa ini tas ini? Bawa kwitansi lagi. Jadi kita udah tahu ya Pak RT itu punya banyak kwitansi, Stempel. banyak yang perlu dibawa. Oke, terima kasih teman-teman Mbak Fania, saya terima kasih banget sudah jadi ngerepotin ya kita. Enggak, dikasih sama sekali. kenangan Dan gini. terima kasih juga Pak Saya Ari. sangat senang dikasih ini, mudah-mudahan bisa menghangatkan saya di Jogja, bisa menemani tugas-tugas saya di Jogja. Mbak Heti, Rizka, makasih, Oka, Doni, Kadek, Pak Amade, Aisyah, Yoko, Imut, terima kasih sudah memberi kenang-kenangan saya. Terima kasih Pak Ari sekali lagi buat kesempatan sore ini ya, boleh sharing di podcast PNS Live. Aduh, kok jadi haru gini ya belakangnya ya. Nanti kita lanjut lagi ya, Besti. Thank you Pak Ari, semoga ya Sama-sama Mbak tadi Fania. yang sudah kita tuliskan, Bapak semoga terus sehat selalu, Amin, terus amin. happy seperti Bapak happy di Bali. Amin. Dan buat Besti, thank you juga buat nonton podcast ini sampai akhir. Kita sampai ketemu di next episode. Dah Besti. Terima kasih Besti. Sini dong, masuk frame dong. Sini masuk semua, Masuk sini. frame dong. Sini Oka. Sini naik Kak. Apa nih, kita bikin video apa? Wih, naik dong. Naik. Ya, kelihatan. Coba ya, we love you Pak Aris ya, gitu ya. 1, 2, 3. We love you Pak Aris. Terima kasih teman-teman. Thank you Oka, Fania, Mbak Rizka, Kadek, Terima kasih Pak Aris. Mbak Heti. Kalian luar biasa.